Masya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak Iya, saya yang bismillah. sekolah pesantren, Pak? Ini mau nanya, Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersihkan wudunya batal. Wudunya batal. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di program Live Interaktif Ekonomi Islam. Program Live Interaktif Ekonomi Islam ini diasuh oleh Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala dan Al-Ustadz posisinya masih di sekitar Jakarta, alhamdulillah. Nanti kita akan sapa, dan bagi pemirsa atau pendengar yang setia, terima kasih banyak, jazakallahu khairan atas relaynya, atas kesetiaannya. Jika misalnya kita agak terlambat sedikit, terima kasih sudah mau menunggu dan atas kesetiaannya ya. Bagi anggota radio yang tergabung dalam Artvisi, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia, barakallahu fikum. Dan tidak berpanjang lebar, sekarang kita sapa ustadznya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Erwandi. Assalamualaikum. Ya, apa kabar ya Ustadz? Alhamdulillah, kabar baik. Baik, kabar baik. Alhamdulillah, kami semua sini juga baik. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kembali sekali lagi, berkali-kali kepada Antum untuk bisa tetap menuangkan waktu kepada kami di tengah kesibukan Antum. Alhamdulillah, Ustadz. Dan di hari ini, di Live Interaktif Ekonomi Islam kali ini, kami ingin kembali mendapatkan nasihat dari Antum. Kembali mendapatkan nasihat dari Antum terkait masih seputar ekonomi ya Ustadz. Yang kami ingin ketahui itu Ustadz, riba ya Ustadz. Riba itu apakah ada kaitannya Ustadz dengan inflasi ya Ustadz? Riba dan inflasi mata uang, apakah sebetulnya ada kaitan secara langsung atau bagaimana sih sebetulnya Ustadz? Barakallahu fikum Ustadz atas penjelasannya. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in, wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Berkaitan riba dengan inflasi, salah seorang ekonom muslim yang terkenal, Profesor Dr. Rafiq Yunus Al-Masri, dalam bukunya Al-Jami' fi Usul Riba, atau bisa dikatakan ensiklopedi tentang hukum riba, beliau menjelaskan bagaimana terjadinya inflasi, hubungan inflasi dengan riba tersebut. Ya. Ya. Kata beliau, riba terjadi, di antara penyebab riba terjadinya riba adalah naiknya harga barang dan turunnya kemampuan daya beli uang tersebut. Naiknya harga barang, kemampuan daya beli uang tersebut. Oh gitu. Ya, uang berkurang, uangnya tetap ya segitu-segitu aja ya, tetap yang beredar tetap segitu. Daya belinya menjadi turun. Sebelumnya 100.000 mungkin dapat nasi 10 bungkus. Ya, 10 ribuan. Sekarang mungkin tinggal dapat 7 bungkus. Iya. Ya. Berarti daya beli uang berkurang. Barangnya itu juga, nasi bungkus juga. Nasi padang juga, ya tetap segitu sebungkus, jadi nggak cukup 10.000. Ya, seperti itu. Apa hubungannya kata beliau? Kata beliau adalah ketika suatu usaha dibangun, dikembangkan dengan pinjaman riba. Iya. Ya. Tentu si peminjam yang menggunakan uang tadi untuk membuat pabrik sebagai produsen atau membeli atau menambah armada dalam bisnis pengantaran barang, ya, sebagai transportasinya, ya. Dia akan memasukkan nilai bunga ke dalam harga barang. Nilai bunga ke dalam harga barang, iya. Bunga yang akan dia masukkan, yang akan dia bayar, dia masukkan ke dalam harga barang. Iya. Misalnya, kalau enggak, dia rugi. Umpamanya
harga satu sak semen umpamanya normalnya adalah 50.000 rupiah dia beli, Iya. atau dia produksi dengan biaya produksi harga 40.000 rupiah. Iya. Tapi karena dia di sana akan memasukkan keuntungan, dan keuntungan tersebut selain keuntungan ditambahkan juga bunga ribanya. Bunga ribanya berapa persen? Umpamanya 10%, dia tambahkan 4.000 bunga riba, tambah umpamanya 10.000 keuntungannya, berarti sebanyak 55.000. ya berarti harganya menjadi 55.000. Iya. Ya. Semen, iya. Ya. Belum lagi yang akan dia masukkan ke dalam situ biaya yang tidak terduga lainnya. Iya. Tambah biaya pajak. Iya. Pajak akan dimasukkannya. Iya pasti. Ya. Iya. Kemudian biaya-biaya yang tak terduga seperti banyaknya pungli, pungutan liar. Iya, ketika pengangkutan, distribusi. Enggak, ketika produksi tadi mungkin banyak pungutan liar. Oh iya betul. Mungkin ada pihak-pihak yang datang ke perusahaan. Aduh. Ya. Iya. Ya tentu si riswah sana sini si perusahaan tadi. Iya. Dia sebagai produsen atau sebagai pedagang atau sebagai pihak yang menghasilkan barang, dia nggak mau rugi lah. Iya. Pasti itu semuanya dia masukkan ke dalam Harga barang, barang. harga jual. Di luar HPP, iya. Ya, kalau nggak tentu dia akan rugi. Iya dong. Ya, maka negara yang banyak sesuatu yang tidak halal itu biaya hidup akan menjadi tinggi kejadiannya. Banyak pungutan tak jelas, biaya hidup akan menjadi tinggi disebabkan oleh hal tersebut. Dan terkadang bunga itu tidak jelas. Bunga terkadang naik, seringnya naik. Iya. Ketika dia naik, harga barang menjadi naik. Iya dong. Ketika harga barang naik, daya beli uang turun. Iya, daya beli uang turun. Di inflasi. Iya. Jadi inflasi. Seperti itu, hubungan riba dengan inflasi tadi. Iya, seperti Maka, itu Ustaz ya. Beliau menafsirkan sepertinya, kata beliau, tidak tafsir yang pasti. Kata beliau, yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan pelan-pelan akan riba itu. Ini kata yamhaq itu artinya kalau dikatakan yamhaqul qamar, bulan hilang perlahan-lahan. Iya. Ya. Iya. Tidak langsung hari ini purnama, besok menjadi hilang. Iya. Proses 15 hari, 14 hari untuk menjadi hilang dia. Iya. Itu yang dibuat oleh riba, yamhaqullahu riba. Allah hancurkan riba pelan-pelan. Kemungkinan, kata beliau, ini cocok menggambarkan bagaimana riba menghancurkan nilai sebuah uang. Sehingga cocok untuk inflasi tadi. Inflasi kan tidak tahu-tahu inflasi 1000%, enggak ada. Enggak, sedikit-sedikit Ustaz, ya. Tapi terus. Ya. Yamhaqullahu riba. Riba akan menghancurkan harta Anda itu pelan-pelan. Iya, Ustaz. Wallahu a'lam. Iya, jadi berarti mereka yang melakukan riba tersebut tidak paham atau tidak ya, bahkan sementara akan semakin lama semakin tidak ada harganya uang yang harta yang dia miliki, berarti yang dia markup dia tambah-tambah itu semakin tidak harganya, berarti tidak paham ya mereka. Harusnya mereka paham ya, Ustaz. Wallahu a'lam. Dunia negara maju seperti Amerika, ya. Di tahun 1930 sudah ada salah seorang ekonom Amerika ketika terjadi Great Depression, itu terjadi inflasi besar-besaran di Amerika sampai tenaga kerja yang
yang menganggur naik 150% yang dirumahkan akibat inflasi besar-besaran tersebut. Ada salah seorang ekonom mengatakan, saya meyakini bahwa riba itu akan membuat kehancuran ekonomi dunia. Ya. Seperti imperium ini hancur, imperium manapun yang melakukan riba akan menjadi hancur. Ya. Gitu ya Ustaz ya. Mengerikan. Berarti itu. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihat antum. Maka dosa orang yang terlibat dalam hal tadi kenapa menjadi besar? Nah. Karena yang dizoliminya orang terlalu banyak, tak terhitung orang yang dizoliminya. Oh, itu dia penyebabnya. Ya. Ya. Dan mereka orang-orang terhormat. Iya. Seperti pungli tadi adalah yang ya orang-orang yang punya kekuatan lah. Terhormat dan terhormat itu terserah mereka. Ya. Ya, yang orang tidak berani berbuat sesuatu melainkan ngasih ke mereka. Ya. Mereka tidak sadar, mungkin mereka mengatakan kami kan ngambilnya dari orang-orang yang pengusaha. Ya. Sehakikatnya Anda nggak ngambil dari dia. Pengusaha itu masukkan itu ke dalam harga jual barangnya, Mas. Iya. Ya. Sehingga yang Anda zalimi bukan pengusaha, tapi dia pindahkan kezalimannya kepada orang banyak. Iya, aduh. Itu semua pengguna barang dan jasa tadi akan terkena kezaliman Anda. Baik kezaliman yang resmi seperti riba dan pajak, maupun kezaliman yang tak resmi yang pungli tadi. Iya. Baik, Ustaz. Begitu ya. Jadi yang merasakan jadi masyarakat luas ya. Saja karena semua memang membutuhkan ya. Terasa sekali ke nilai potong uang. Jadi terjadi inflasi umpamanya. Ya. Itu yang terkena dampak 270 juta warga negara Indonesia Ya. dan orang di luar yang pegang uang itu. Ya. Duh. Ya. Ya. Itu kemana meminta keadilannya, sehingga lantas Allah yang mengatakan untuk pelaku riba tadi yang membuat kezaliman tadi, ya, Ya. Allah yang langsung perang melawan mereka. Iya. Siapa yang berani? Dia pemerintah membolehkan Ya. dan dilegalkan. Ya. Ya. Tentu hanya Allah yang berani menghancurkan dan memerangi mereka semuanya. Amin. Begitu Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu ya. Perlahan-perlahan. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihat antum Ustaz. Alhamdulillah. Semoga kita dan di sini pemirsa yang menyaksikan bisa berhati-hati ya, berhati-hati terhadap jebakan-jebakan riba yang semakin hari kemari semakin samar ya tampaknya ya. Barakallahu fikum. Dan kemudian di sini boleh Ustaz ya, kita mulai dari pertanyaan website ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Ini kemudian pertanyaan datang dari Faturahim Indra di Jember, Jawa Timur. Bertanya seperti ini, Assalamualaikum Ustadz Erwandi, izin bertanya Ustadz, kemarin Ana mau ikut pembahasan kitab online. Mau mengikuti pembahasan kitab secara online, membayar 10.000 uang pendaftaran melalui transfer karena Ana tidak punya rekening, lantas jadi Ana transfer lewat e-wallet, e-marketing yang berlogo S itu, e-wallet itu. Dan kemudian di situ ada event transfer. Di situ ada event transfer minimal 10.000 sekian dapat bonus. Nah, jika transfer minimal 10.000 atau lebih bisa dapat bonus. Dan setelah beberapa hari saya dapat bonus saldo 20.000 dari e-marketing tersebut. Nah, apakah saldo bonus tersebut itu termasuk riba ya Ustadz? Dan saldo udah saya buat beli keperluan kamar mandi dan lain-lain. Mohon nasihatnya nih Ustadz. Jazakallah khairan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya, itu adalah manfaat karena biasanya yang memberikan diskon itu adalah pihak e-walletnya. Iya. Bila dengan demikian, ya,
mereka memberikan pinjaman berarti. Mereka memberikan pinjaman. Ketika pinjaman mendapatkan pertambahan, maka hukumnya adalah haram. Iya. Ya, pertambahan bagi yang memberikan pinjaman yaitu adalah para pemegang, para yang mendepositkan dananya dalam bentuk e-wallet tadi. Iya. Allahu a'lam. Iya begitu ya Ustaz aja. Iming-imingnya ya Ustaz ya, itu iming-iming untuk menggunakan jasa transfer melalui dompet e-wallet tersebut ya Ustaz ya. Cara dia menarik orang-orang untuk mau menggunakan Iya. jasa. Iya jasanya dan top up. Jadi mereka top up sehingga mereka banyak-banyakkan top up, mereka dapat uang pinjaman. Ya, Iya. ketika itu mereka pun dapat uang yang lebih banyak daripada yang dikeluarkannya. Iya betul Ustaz. Aduh. Ya benar-benar samar Ustaz ya, mengerikan sekarang riba itu. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatum supaya kita pemirsa dan kita semua dapat berhati-hati. Dan kemudian ini pertanyaan berikutnya datang dari Fahri Rahman di Bandung. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Erwandi, saya ada beberapa pertanyaan. Wah ada beberapa nih. Mohon petunjuknya Ustadz. Pertama, bagaimana membedakan kehati-hatian dengan was-was syaiton? Nah di lingkungan kerja saya ini di PNS. Apa hukum uang hasil penjualan limbah kantor dalam kurung arsip atau perangkat yang rusak kurung tutup yang tidak ada mekanisme penyetorannya ke rekening negara Ustadz. Jadi di lingkungan kerja PNS apa hukum uang hasil penjualan limbah kantor, arsip-arsip bekas atau perangkat yang sudah rusak. Nah, yang tidak ada mekanisme penyetoran ke rekening negara. Apakah halal dibagikan kepada pegawai walaupun atas arahan atasan? Terima kasih ya Ustadz, jazakumullah khairan atas nasihatnya. Begitu. Wallahu alam. Hal seperti ini tentu tanyakan kepada pihak berwenang. Mungkin Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara seperti itu, atau lihat aturannya. Karena limbah itu ada yang bisa diuangkan dan bisa ditenderkan. Iya. Ya. Walaupun limbah. Iya. Sebenarnya limbah itu milik siapa Ustadz? Kan itu barang negara ya Ustadz ya? Pengajuan Milik ada di negara lah. milik negara ya. Hanya limbah tentu milik negara. Berarti nggak boleh diambil dong Ustadz. Kalau kan bukan milik kita. Iya, boleh diambil. Oh iya. Nggak boleh diambil. Barakallahu fikum Ustadz atas nasihatnya. Terus kemudian pertanyaan berikutnya dari Arif Witono di Bandung. Begini pertanyaannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Erwandi. Saya berprofesi sebagai pengusaha jasa konstruksi dan servis mesin. Pertanyaannya Ustadz, saya dihadapkan dengan kesempatan proyek yang cukup besar buat klien kami. Bersedia mengeluarkan DP sebesar 70%. Namun mereka minta diberikan bank garansi Ustadz. Atau sertifikat jaminan uang muka dari bank tertentu. Apa hukumnya itu bagi kami dengan kondisi seperti ini? Bila membuat sertifikat bank garansi tersebut Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz. Begitu. Saya nggak paham. Beliau kontraktor kok beliau yang membuat bank garansi? Berarti kliennya Ustadz. Coba ulangi. Saya ulang ya. Saya berprofesi sebagai pengusaha jasa konstruksi dan jasa konstruksi dan servis mesin. Servis mesin. Servis mesin. Terus saya dihadapkan dengan kesempatan proyek yang cukup besar. Dapat proyek. Saya dihadapkan dengan kesempatan proyek yang cukup besar buat kami, klien kami. Apa ini tulisannya nih? Buat kami, klien kami maksudnya apa? Nah iya makanya ini di sini yang mungkin buat klien kami, kelebihan kata kami ya mungkin ya. Cukup besar cukup besar buat kesempatan proyek yang cukup besar buat klien kami gitu. Mereka bersedia mengeluarkan DP 70%.
Oh, Ya, si kliennya mau ngasih 7 DP 20%, 70%. iya, kan mereka jual jasa. Iya, betul. Lalu mereka kasih DP 100%. 70 di Cash. sini. Nah, 70. Tidak 70 lah, Heeh. kurang dikit. Terus Terus, namun mereka minta diberikan bank garansi atau kenapa sertifikat. garansi yang berhutang kan Anda? Anda kan Anda yang bekerja, berarti Iya. kan Anda yang keluar jasa. Iya. Yang butuh bank garansi harusnya kan Anda. Tapi kan dia udah transfer 70% saat mau ngasih 70% dari harga total servis mesinnya. Ya ternyata 30 nggak dibayar-bayarnya. Waduh, ya repot. Saya nggak paham saya. Taib, kita skip. Taib, barakallahu fikum. Nah, bagi yang bertanya, Bapak Arif Bitono, kami nantikan pertanyaan yang berikutnya ya, yang lebih detail lagi ya, penyusunan katanya supaya lebih mudah dipahami. Barakallahu fikum. Dan ini, apakah ada telepon masuk? Taib. Baiklah, kita lanjut dari website. Pertanyaannya datang dari Chandra Bayu di Yogyakarta, Sleman. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Erwandi, semoga Allah menjaga dan memberkati Ustadz. Afan Ustadz, anak izin bertanya, tahun 2022 ini kami sudah melakukan pendaftaran dan pelunasan biaya untuk keberangkatan haji melalui jalur furoda. Namun, qadarullah kami belum jadi berangkat dikarenakan adanya kendala dalam pengurusan visa. Yang ingin kami tanyakan Ustadz adalah terkait dengan akad pembayaran haji furoda tersebut. Apakah ada unsur gorornya ya Ustadz karena ketidakpastian dalam keberangkatan? Jazakallah khairan Ustadz atas nasihatnya. Begitu. Ya. Yang gharar itu berarti tidak jelas antara akadnya terpenuhi atau tidak. Dia pasti akan ada. Apapun akad yang tidak tunai, itu ghararnya ada. Anda beli rumah, bayar belakangan, juga ada gharar. Siapa tahu Anda PHK dan segala macam. Nah, ya. Anda mau berangkat umroh, juga ada gharar. Sudah bayar cash. Mungkin jadi Ramadan ini mungkin tidak jadi. Ada gharar. Tetapi gharar itu tidak mutlak diharamkan. Sehingga Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, semua akad itu mengandung gharar. Bukan berarti semua akad diharamkan. Berarti ghararnya itu ada batasan mana gharar yang haram, mana yang tidak haram. Oh, ada dua. Gharar yang haram adalah gharar itu bisa jadi dalam suatu akad itu tingkatnya besar. Ya. Bisa jadi kecil. Porsinya apa? Persentasenya dalam akad bisa jadi kecil, bisa jadi sedang. Kalau gharar yang besar, seumpama menjual burung di udara. Burung itu sebelumnya milik seseorang, milik A umpamanya. Dan dia sudah latih segala macam, bagus suaranya, Masya Allah. Ada yang mau nawar 1 miliar, dia belum jual. Waduh, Masya Allah. Lamanya. Kemudian satu pagi ketika dia kasih makan, buka pintunya, qadarullah burungnya pun berlalu. Hilang. Lupa nutup Lalu pintunya. Yang calon pembeli tadi tahu burungnya hilang. Kata dia, kalau mau saya beli dengan harga 500 juta. Kira-kira penjual mau enggak? Mau kalau 500 juta, cuman burungnya kan udah gak ada. Penjual daripada dia dapat 0, lebih baik 500 juta kan ya. Tadi 1 miliar dia belum lepas. Dia belum lepas. Sekarang daripada 0, udah 500 juta. Tapi apakah ini halal? Ini haram. Karena tingkat ghararnya tinggi.
kemungkinan dia menemukannya, dia terbang entah kemana, kapan dia menemukannya. Kecuali kalau dipasangnya di burung itu, waktu dia ngelihat-lihat, dipasang chip di badan burung itu. Nah, beda lagi tuh ceritanya. Kalau itu nggak gharar, itu Iya. namanya dia Ini. merekayasa, menipu si penjual. Ya, ini nggak normal semuanya. Alhamdulillah berjalan normal, dan seperti ini terjadi gharar. Iya, jadi Bisa masalah. jadi kalau dapat umpamanya, kalau nggak dapat orang itu, pembeli dapat si penjual uang 500 juta. Ya. Pembeli dapat apa? Dapat angin. Nah, Tapi sebaliknya, kalau si pembeli menemukan burung itu, ya, itu harganya mungkin di pasaran bisa lebih 1 miliar. Sekarang anggaplah 1 miliar umpamanya. ya. Sekarang dia beli dengan 500. Iya, kalau dapat. Ya, untung dia 500 juta. Ya. Ya. Ini kan besar antara dapat dan tidaknya, maka ini dia menjadi gharar Iya. yang diharamkan. Nah, lantas furoda. Kalau sebentar dulu. Kalau ghararnya kecil, Ya. gharar kecil dibolehkan. Oh gitu. Ya iya. Parameternya Semuanya Ustadz. Parameter indikator ini. Al-Qarafi menjelaskan, Iya. parameternya adalah bila orang mengatakan ini jual beli gharar ini. Nah. Ya, itu parameternya. Tanya Oh. ke ahlinya, ini gharar apa tidak? Iya. Tapi kalau kecil umpamanya ghararnya, seperti umpamanya saya pernah mengajar di program pasca sarjana IPB, ada salah seorang mahasiswa, beliau punya usaha sewa lahan masyarakat, lalu ditanamnya pepaya. Dia mengatakan, betul Ustaz, itu para pembeli, para pengumpul itu, kalau dia beli, dia lihat itu pohon semuanya, buahnya dia lihat. Ini saya perkirakan beratnya yang bisa dipanen sekarang ini sekitar 1 ton 112 kilo. Masya Allah. Ya. Ya. Per kilonya berapa tadi? 3.000? Ya, 3.000. Berarti iya. sekian ya, umpamanya. Papaya Sekian 10.000 ya. kilonya. 10.000 kan di iya. pasar. Kalau di Iya. anggaplah 5.000 lah. Iya, iya, iya. 5.000. Produsen. Ya. Maka kata dia, disetujui, setelah itu dia turunkan beda 2 kilo. 2 kilo dari 1.100 itu besar apa kecil? Besar Ustaz. 2.100. 1.100 kali 2. 1.200 bedanya 2 kilo. Nah. 2 per 1.200. 2. Banyak Ustaz. Banyak. 2 kilo paling sebiji dan 2 kilo dia. Oh iya sih, cuma 2 kilo ya kecil. 2 kirain dikali Kalau 1.000. antum beli 3 kilo, Nah, kemungkinan hilangnya 2 kilo itu ya besar. iya. Kalau 1.000. 1.100 kilo, hilangnya 2 kilo ya kecil banyaknya. Kecil, iya. 1.000 ya, dari 1.000 ya. Ya itu dibolehkan. Iya. Jelas seperti itu, akhi. Oh, Kembali iya. kepada furoda. Nah, Furoda kesempatan berangkatnya berapa persen? wah kurang paham Ustaz. Ladri, gimana tuh? Yang Kayaknya jelas, banyak yang berangkat sih kayaknya. Cuman memang ada yang gagal juga. yang jelas tahun ini lebih 80% Oh, gagal. Masya Allah. Iya. Berarti dia adalah gharar. Jadi nggak gor-gor ya Ustaz ya? Itu enggak gharar. Alhamdulillah. 80% tidak berangkat, 20% berangkat, ya gharar, akhi. Iya. Itu ghararnya tinggi itu. Oh itu gorornya tinggi Ustaz? Segitu, 20% Ustaz? Jadi gimana? Umpamanya ada sebanyak furoda itu ada umpamanya 10.000. Ya. Yang berangkat cuma 2.000. Wah, Berarti yang tidak berangkat 8.000. 8.000. Nah, 2 banding 2 berarti 8, ya sedikit. 20% sedikit atau besar itu? Besar itu.
Maksudnya banyak yang gagal. 80% tidak berangkat, ya itu besar. Iya, gagal, banyak yang gagal maksudnya, banyak yang gagal gitu. Ya, itu artinya gharar. Iya. Iya. Oh ya udah. Begitu ya Ustaz ya. Karena akadnya gharar, tentu akadnya batil. Kata Ya, batin. nah Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Suatu yang batil, suatu akad yang rusak ada dua konsekuensi. Iya. Pertama, mereka berdua berdosa. Jelas akadnya gharar, masing-masing mereka tetap melakukan. Lakukan. Yang kedua, akadnya batil itu artinya seolah-olah tidak terjadi akad. Iya. Uang Tapi- dikembalikan penuh. Iya. Waduh. Ya. Baiklah Ustaz, seperti itu ya kondisinya sepertinya ya. Makanya jangan terburu-buru deh. Antri aja deh 30 tahun. Baru kalau bikin Ya. Ustaz seperti itu. Ini semuanya dampak dari riba. Iya Ustaz. Ya, jadi riba bukan inflasi aja, antrian Iya. haji, Antrian haji juga Ustaz ya. jalan di Jakarta dan kota besar lainnya karena Iya. riba. 30 Coba tahun. beli motor, beli mobil tanpa riba. Itu jalanan Sudirman, Tamrin di Jakarta, ya Masih sepi. lancar. Iya, lancar. Karena ada ini ya, hanya dengan DP 0% ya, begitu. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu seperti itu ya Ustaz ya, aduh mengerikan. Kemudian kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Dengan wabarakatuh. anak saya yang sekolah. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan. Maulana Sudah bersuci atau